jadi memanjang ke belakang, lebarnya 5, tapi jadi agak sedikit unik juga biasanya. Nah, untuk ruangan ini teman-teman ini sekitar, nah yang aku suka dari rumah ini adalah ketika kita masuk teman-teman, karena ini langsung menghadap ke depan. Di sebelah ruangan ini teman-teman, ini ada salah satu ruang. Halo teman-teman semua, selamat siang, ketemu lagi dengan saya Joshua. Jadi di channel Juara Murah SBY. Kali ini kita masih jalan-jalan di Surabaya Timur, tapi rasa Surabaya Pusat dan juga member sedikit ke Surabaya Selatan. Kali ini Jedit lagi ada di daerah Nginden Intan, yang mana di belakang Jedit ini ada 3 rumah baru teman-teman ya, baru grass dan masih belum terjual. Jadi kalau teman-teman pengen survei, pengen lihat rumahnya, apalagi lokasinya premium ya. Kalau kita tahu teman-teman Nginden Intan ini deket kemana-mana ya. Kalau teman-teman tahu kantornya Brimob dan SPBU Nginden, nah ini ada di belakangnya teman-teman. Selain itu kita ke kebun bibit cuman 5 menitan gitu ya. Ke Mer ini sekitar 10 menitan dan di depan kita ini ada Untak teman-teman ya. Kalau kita tahu kantor Brimob tadi, terus pom bensin tadi, itu depannya ada Untak. Jadi kalau teman-teman tahu Untak pasti tahu sekitarnya situ ada apa aja. Oke, yuk kita bahas dulu row depannya. Jadi row depannya ini cukup lebar teman-teman ya. 2 mobil itu masih longgar gitu ya, sekitar 8 meteran lebih dan juga ada space untuk kita bisa naik ke area carport teman-teman. Jadi 3 mobil di sini papasan pun masih bisa ya. Tapi untuk area sebelah kanan ini atau yang menuju ke rumah biasa dipakai untuk parkiran gitu ya. Nah, kita lihat dulu fasade depannya teman-teman ya. Bangunannya minimalis modern. Mereka pakai warna yang nggak neko-neko juga, kebanyakan warna coklat gitu ya. Dan warna coklat tua pastinya, jadi kelihatan lebih minimalis dan lebih kekinian. Yuk kita coba cek masuk ke dalam. Oke, rumah ini teman-teman ukurannya 5x15 ya. Jadi memanjang ke belakang, lebarnya 5 tapi nggak pas persegi panjang gitu teman-teman ya, agak miring sedikit. Terus ada 2 lantai juga, bisa kita lihat tadi dari awal. Nah sekarang jadi lagi ada di area carport teman-teman. Carport ini ya ukurannya sekitar 2,5 meter lebar mobil. Panjangnya kurang lebih 4 meteran teman-teman, 4 meter lebih gitu ya. Jadi untuk mobil bisa, ketambahan motor, ketambahan sepeda pun juga masih bisa teman-teman. Nah terus dari jalan raya tadi, bukan jalan raya, jalan gang, naik itu sekitar 50 sentian dan sampai ke depan nanti ini menanjak teman-teman ya. Nah di area carport ini ada septic tank ya yang pasti. Terus di sebelah kiri ini ada taman kecil ya, tapi dipakai untuk area operasional. Ada sanyo, tempat untuk sanyo, ada tandon air, ada meteran air, dan juga ada keran gitu ya. Tapi kalau teman-teman di sini mau nanam sesuatu masih bisa karena space-nya masih banyak. Nah, menuju ke area teras. Jadi agak sedikit unik juga. Biasanya kalau teras langsung sama kayak area carport, tapi ini naiknya lumayan tinggi teman-teman ya. Sekitar 10-15 sentian lagi. Jadi ada 1 anak tangga, kemudian baru ke teras. Nah, terasnya ini juga tidak mengganggu gitu ya. Tidak mengganggu lalu lalang kita masuk keluar. Jadi di sini ada space kosong, bisa kita pakai untuk naruh barang bisa, untuk kursi sofa bisa gitu ya. Yuk, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke, selamat datang, silakan masuk. Kita sekarang lagi ada di area ruang tamu teman-teman. Ruang tamu ya atau living room dan ruang keluarga jadi satu karena konsepnya mereka tetap open space dari depan ke belakang, nggak ada sekat sama sekali gitu ya. Nah untuk ruangan ini teman-teman ini sekitar 2,5 meteran untuk lebarnya, kalikan ke belakang itu hampir 10 meteran teman-teman. Jadi memang lebar banget ya, panjang banget ke belakang, sorry. Nah terus di depan ini tetap disediakan jendela yang bisa dibuka, jadi untuk sirkulasi udara cukup oke. Mereka juga pakai pintu yang ya lumayan ya, pintu kayu solid gitu, jadi kelihatan tetap minimalis dari depan. Oke, rumah ini teman-teman punya 3+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi ya. Sangat jarang, biasanya untuk ukuran 5x15 mereka cuma punya 3 kamar tidur aja. Tapi untuk rumah ini ya sudah lokasinya bagus, mereka juga punya kamar yang banyak, bahkan untuk ART pun disediakan. Nah di lantai 1 ini ada 1 main room ya. Yuk kita coba masuk sebelah sini. Oke, nah ini adalah kamar yang pertama teman-teman di lantai 1. Sudah ada sepontak, segala instalasi listrik juga sudah ada. Ceilingnya pun juga hampir 3,35an ini teman-teman. Jadi 3,5 meter gitu ya. Jadi oke untuk sirkulasi udara. Terus mereka di sini dari depan sampai belakang pakai cat warna krem ya. Jadi nggak nyeleneh gitu ya. Dari depan sudah ada warna coklat tua gitu ya, masuk ke krem. Terus juga disediakan di kamar ini jendela yang bisa dibuka, sirkulasi udara lebih oke lagi. Oke, nah yang aku suka dari rumah ini adalah ketika kita masuk teman-teman,
di pinggir-pinggirnya ya, selain mereka diplin pakai granit, mereka juga ngasih tambahan sedikit border gitu teman-teman ya. Jadi kelihatan mewah. Biasanya kalau rumah-rumah yang besar, rumah-rumah mewah, mereka pakai pinggirnya dikasih border sedikit. Tapi untuk rumah ini juga dikasih kayak gitu teman-teman. Jadi kesan mewahnya dari depan sampai masuk ke dalam itu ada gitu ya. Nah, sebelum kita ke sana ada satu kamar mandi yang bisa dipakai untuk penghuni kamar ini gitu ya. Kamar mandinya cukup besar teman-teman. Jadi nah, letter L gini ya. Ada kloset duduk, ada showernya tempel, dan juga ada wastafel di depan sini ya. Jadi kalau kita masuk ke sini nggak pengap gitu ya, dan tetap bisa leluasa gitu teman-teman ya. Di sini juga disediakan instalasi untuk water heater, jadi kita tinggal masang-masang aja, nggak perlu repot-repot. Oke, nah di sebelah kiri ini teman-teman, nah ini kita langsung menuju ke dapur gitu ya. Nah karena ini langsung menghadap ke depan, ke area depan, jadi mungkin di sini perlu pintu atau selambu gitu ya, atau gorden supaya nggak kelihatan dari depan. Oke, sekarang kita masuk ke area dapur teman-teman. Jadi dapurnya ini letter L, sudah dicor, sudah di keramik bagus juga, pakai motif kayu, bahkan sudah dikasih keramik untuk pinggir-pinggirnya teman-teman ya. Full sampai atas, jadi sampai 3,5 ceilingnya itu sudah ke keramik semua, jadi lebih aman buat kita gitu ya. Ada sink, ada keran air, terus di sebelah sini ada semacam kotak kosong gitu ya. Tapi bukan kotak ya, cuman aja lantainya yang levelnya turun ke bawah. Disediakan keran dan stop kontak listrik, mungkin bisa dipakai untuk kita cuci baju, mesin cuci gitu ya, ada di sini. Nah di depan dapur ini teman-teman, ini ada satu kamar mandi juga yang bisa dipakai untuk ART. Jadi memang area belakang adalah area servis gitu ya. Ada kloset jongkok, ada kerannya, jadi lumayan oke, dan ukuran kamar mandinya pun nggak seberapa kecil gitu ya. Beranjak ke sebelah sini, ini ada kamar untuk ART teman-teman ya. Bahkan kamar untuk ART-nya pun ini sudah di keramik semua. Pinggirnya sama seperti yang di depan, jadi ada bordernya gitu ya. Nah kalau teman-teman nggak ada ART, kamar ini cocok buat gudang atau buat tempat kerja gitu ya. Tapi kalau tempat kerja di belakang dapur ya nggak enak. Tapi karena ruangannya cukup besar, kita bisa alih fungsikan untuk beberapa ruangan yang jadi kebutuhan kita gitu ya. Nah penasaran atasnya kayak apa? Let's go, cus. Nah rumah ini luas bangunannya 118 meter persegi, jadi dari depan sampai belakang dimanfaatkan dengan bagus sehingga punya kamar banyak dan fungsinya beragam gitu ya, sama kayak yang kamar belakang tadi teman-teman. Nah di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur yang dua-duanya ada kamar mandi dalam ya, jadi ciami pol totoani atau denahnya gitu ya. Yuk kita coba cek masuk ke kamar ini. Nah untuk kamar yang kedua teman-teman di lantai 2 ini ukurannya lebih panjang lagi ya, sekitar 2,5 meter kali 3,5 meteran ini ada, jadi memanjang. Kalau kita pakai kasur yang king sudah bisa gitu ya, apalagi di sini banyak juga jendela dan kaca, jadi cahaya di siang hari tetap bisa masuk, udara tetap bisa masuk juga. Nah di belakang ini ada kamar mandi ya, jadinya kamar mandi dalam gitu ya. Oke, kamar mandi dalam ini speknya sama kayak di bawah teman-teman, dindingnya sudah dikeramik semua, ada wastafelnya, ada showernya, dan juga ada kloset duduknya gitu ya. Tapi space-nya nggak sebanyak yang di bawah tadi, karena bawah tadi mungkin bisa dipakai untuk tamu, untuk penghuni di kamar sebelumnya gitu ya. Nah di sebelah ruangan ini teman-teman, ini ada salah satu ruangan servis juga yang dipakai untuk jemuran, atau mungkin kalau di bawah tadi teman-teman nggak mau nambahin mesin cuci, nah di sini ada opsinya juga gitu ya. Nah ini ruangannya kayak gini teman-teman. Nah untuk atasnya teman-teman, ini bukan pakai itu ya, bukan pakai kaca temper. Jadi memang cahaya masuk, tapi udara nggak bisa masuk karena sudah dipres gitu ya. Nah di sini mereka pakai polikarbonat bening, jadi cahaya itu bisa masuk tapi angin nggak bisa masuk gitu ya, karena ketutupan semua. Nah penampakannya kayak gini teman-teman, bisa dipakai untuk jemuran. Nah kalau kita lihat bawah sini, ini tembusnya yang dapur tadi ya. Jadi void ke atas, udaranya di sini sirkulasinya lebih oke gitu sih. Yuk kita coba lihat intip kamar utamanya kayak apa. Nah, meskipun banyak kamarnya, tapi tidak mengurangi nilai dari kamar utama di rumah ini teman-teman ya. Yang pertama, ukuran kamarnya paling besar ya. Ini lebarnya berarti 5 ya, dimentokin 5.
ke belakangnya sekitar 3 sampai 3,5 meter. Jadi memang besar. Kita mau taruh wardrobe di sini bisa, mau taruh sofa kecil di sini bisa gitu ya. Mau taruh apa lagi? Meja rias pun juga masih bisa banyak. Yang kedua, fasilitasnya di kamar utama ini yaitu ada kamar mandi dalamnya. Ya, meskipun speknya sama tapi ukurannya kombinasi ya antara bawah dan yang samping tadi. Ukurannya besar, teman-teman. Mungkin paling besar daripada yang lain ya. Dan denanya juga cukup oke untuk kamar mandi ini. Jadi masuk kita ke wastafel dulu, terus sebelahnya ada kloset duduk, terus ada area mandi atau shower gitu ya. Dan lantainya sudah di split, jadi tinggal kita kasih kaca atau tirai sudah bisa. Nah, sudah ada instalasi untuk water heater juga teman-teman. Terus ada blower ya atau exhaust. Jadi kalau kita pakai water heater banyak asapnya langsung kesedot ke atas gitu ya. Semakin komplit lagi teman-teman, di kamar utama ini mereka juga menyediakan balkon gitu ya. Jadi meskipun ruangan lainnya bagus, tapi ruangan utamanya lebih bagus lagi ya. Nah, balkonnya juga lumayan lebar teman-teman. Ini sekitar 2 meteran persegi ya, 2 meter kali 2 meteran gitu ya. Nah, kita bisa lihat ke depan gitu. Rumah ini hadapnya ke timur, jadi anginnya masuknya enak gitu ya. Kita dapat matahari pagi juga. Dan timur sekarang juga banyak dicari orang ya, selain selatan. Nomor 2 timur. Oke, yuk kita coba cek ke bawah. Oke, review singkat teman-teman. Rumah ini ukurannya 5x15 ya. Luas tanahnya 76 meter persegi, luas bangunannya 118 meter persegi. Terus ada 1 carport, ada 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Di atas ada 2 kamar mandi dalam juga. Terus rumah ini hadap ke timur teman-teman, jadi bagus untuk angin. Dan sekarang mulai banyak dicari orang gitu ya, jadi unit favorit. Terus rumah ini juga sertifikatnya sudah SHM dan ada IMB-nya, jadi sangat bisa untuk kita KPR-kan. Jadi kalau teman-teman pengen KPR-kan rumah ini, bisa nanti bakal aku bantu sampai selesai gitu ya. Nah, harganya teman-teman cuma 1,6 M aja. Dan itu masih bisa nego. Jadi kalau teman-teman butuh rumah yang lokasinya premium di Nginden, banyak spot menarik di sekitar sini. Dan teman-teman butuh survei ya, teman-teman langsung kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Explore Murah SPY supaya kita dapat informasi terbaru terkini tentang rumah-rumah atau properti yang murah dan bagus yang ada di Surabaya. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.